Hai, selamat pagi, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Joy Felis. Saya dari kelas 11 MIPA 1, nomor absen saya 11. Dan pada pagi hari ini, saya akan mereview tugas tentang human skeleton atau kerangka tubuh manusia. Let's check it out. Ini adalah human skeleton atau tulang penyusun rangka manusia. Susunan tulang manusia dalam sistem rangka terdiri dari 3 kelompok besar, yaitu yang pertama, tulang tengkorak, yang kedua, tulang badan, yang ketiga, tulang gerak superior dan tulang gerak inferior. Jadi, saya akan menyebutkan yang pertama. Yang pertama adalah tulang tengkorak atau kranial. Saya akan menyebutkan satu persatu nama-nama penyusun dari tulang tengkorak ini. Nah, yang pertama itu adalah frontal bone. Frontal bone merupakan tulang dahi atau tulang terdapat pada depan sini. Yang kedua merupakan nasal bone. Nasal bone merupakan tulang hidung. Yang ketiga merupakan orbit. Orbit merupakan tulang air mata. Yang keempat merupakan temporal bone. Temporal bone, bahasa Indonesia adalah tulang pelipis. Yang kelima merupakan zygomatic bone. Zygomatic bone adalah tulang mata beserta dengan tulang pipi. Yang keenam adalah maxillus bone. Maxillus bone merupakan tulang rahang atas. Yang ketujuh merupakan occipital bone. Occipital bone merupakan tulang tengkorak bagian belakang. Yang kedelapan, mandibular atau mandibula, merupakan tulang rahang bawah. Yang terakhir atau yang kesembilan merupakan arcus palatoglossus. Itu merupakan tulang dagu. Ya, saya ulang. Yang kesembilan merupakan arcus palatoglossus. Arcus palatoglossus merupakan tulang dagu atau tulang mulut. Baik, sekian dari tulang kepala. Kita akan berlanjut ke tulang bagian dada. Pada badan, tulang terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, tulang belakang. Yang kedua, tulang dada atau tulang rusuk. Nah, sekarang yang akan kita bahas yaitu tulang belakang atau columna vertebrata. Saya akan menyebutkan satu persatu bagian penyusun tulang belakang ini. Nah, yang pertama, terdapat 7 ruas tulang leher. Yang kedua, terdapat 12 ruas tulang punggung. Yang ketiga, terdapat 5 ruas tulang pinggang. 5 ruas tulang pinggang. Yang keempat, terdapat 5 ruas tulang kelangkang. Nah, yang paling bawah ini terdapat 4 ruas tulang ekor. Nah, sekian dari tulang belakang atau columna vertebrata. Saya akan lanjut ke tulang dada dan rusuk. Setelah tulang belakang atau columna vertebrata, saya akan lanjut ke bagian kedua, tulang penyusun badan, yaitu thorax dan ribs atau dada dan rusuk. Saya akan menyebutkan satu persatu bagian tersebut. Nah, yang pertama, paling atas ini terdapat 7 ruas tulang leher atau vertebrae cervicales. Yang kedua, terdapat satu pasang tulang rusuk pertama atau costae. Yang di sini merupakan costae verae. Yang paling bawah merupakan tulang rusuk melayang. Sedangkan yang di sini dia merupakan tulang rusuk spurial. Yang sini tulang rusuk spurial. Sedangkan yang berwarna abu-abu ini dia merupakan tulang rusuk sejati. Nah, pada dada terdapat tulang yang bernama tulang dada atau disebut sternum. Sternum sendiri terdiri dari 2 bagian, yaitu sternum bagian hulu dan sternum bagian tengah. Di bawah sternum ada sigmoid process atau tulang tajuk pedang yang berada tepat di ujung tulang dada. Dan di bawah sini terdapat vertebrae column atau tulang belakang
Nah, sekian dari tulang penyusun badan, yaitu tulang belakang dan tulang trochea atau ribs, dada dan rusuk. Saya akan lanjut ke tulang anggota gerak. Nah, sekarang kita ke bagian tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak terbagi menjadi dua, yaitu ekstremitas superior atau anggota gerak atas dan ekstremitas inferior atau anggota gerak bawah. Sekarang yang akan kita sebutkan adalah ekstremitas superior. Nah, saya akan menyebutkan satu persatu bagian dari ekstremitas superior atau anggota gerak atas. Yang pertama, ini merupakan tulang belikat atau clavix. Yang ini merupakan tulang scapula atau tulang bahu. Yang ini panjang merupakan humerus atau tulang lengan atas. Sedangkan yang ini merupakan ulna atau tulang pengumpil. Yang ini merupakan radius atau tulang hasta. Di pergelangan tangan terdapat tulang-tulang kecil yang disebut karpal. Sedangkan ruas-ruas jari tangan disebut metakarpal. Sedangkan tulang pada jari tangan disebut phalanges. Nah, sekian dari tulang anggota gerak bagian atas atau ekstremitas superior. Sekarang saya akan menyebutkan tulang gerak bagian bawah atau ekstremitas inferior. Nah, sekarang saya akan menyebutkan satu persatu bagian penyusun anggota gerak bawah bagian panggul. Langsung saja, yang pertama atau yang bagian ini warna kuning, ini disebut sacrum atau tulang kerangkang. Yang nomor 2 pada bagian warna biru ini disebut ilium atau tulang usus. Yang ketiga bagian warna krim disebut ischium tubersity atau tulang duduk. Yang keempat atau bagian warna ungu disebut ischium, tulang duduk juga. Yang kelima disebut pubis. Ya, yang kelima disebut pubis atau tulang kelamin. Yang keenam disebut kokis atau tulang ekor. Sedangkan yang berongga di sini atau yang ada lubang di sini nomor 7 disebut pelvis carpeti atau tulang rongga panggul. Dan tulangnya rongga panggul. Ya, sekian dari anggota gerak bawah atau ekstremitas inferior bagian panggul. Saya akan lanjut ke anggota gerak bawah atau ekstremitas inferior bagian kaki atau bagian bawah. Sekarang saya akan menjelaskan tentang anggota gerak bawah atau ekstremitas inferior bagian tungkai atau krus dan telapak kaki atau metatarsus. Nah, pada bagian tungkai atau krusnya, yaitu di sini terdapat tulang-tulang yang bernama pertama, sini tulang femur atau tulang paha. Yang kedua, patella dapat di sekitar sini atau tulang tempurung lutut. Yang ketiga, dapat tibia atau tulang yang besar ini atau tulang kering. Yang keempat, terdapat tulang betis atau fibula, merupakan tulang yang tipis di sini. Sedangkan untuk tulang kaki atau metatarsusnya dapat kita lihat di sini berdasarkan nomor-nomor. Saya akan sebutkan nomor 1 yaitu talus, nomor 2 calcaneus, nomor 3 osteocalvinulari, nomor 4 osteocuneiform, nomor 5 osteocuneiform 2, nomor 6 osteocuneiform 3, nomor 7 cuboideum. Sedangkan untuk pembagian daerahnya dapat kita lihat berdasarkan di sini warna-warna yang berbeda ini. Untuk warna ungu cerah disebut ossa torsi, untuk warna kuning disebut metatarsiales, untuk warna hijau disebut phalanges proximales, untuk warna biru yang kecil di sini disebut phalanges maxillaris, untuk warna merah yang paling ujung di sini disebut phalanges distales. Ya, sekian untuk anggota gerak bawah atau ekstremitas inferior dan tungkai atau krus dan telapak kaki atau metatarsus. Inilah tulang anggota gerak bagian bawah. Sekian untuk tugas biologi dari saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya Jeffrey Sarigan mengucapkan terima kasih telah menonton. It's a crazy cosmic journey. I feel fine.